warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan, waktu, tenaga, pikiran kepada kita menghadiri kegiatan ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan kita semua yang berharap mendapatkan syafaatnya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan rekan-rekan guru yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu rekan guru untuk menghadiri kegiatan ini dalam rapat dan perencanaan diseminasi budaya positif di sekolah. Lingkup lebih kecilnya di kelas. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memetik hasil yang positif. Maka oleh sebab itu, mengawali kegiatan ini kita buka bersama-sama dengan tulus membacakan basmalah. Untuk selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah pada yang terhormat Bapak Dr. Anas Lili Hamdi MPD, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk calon guru penggerak ya, yang sudah berinisiatif ini mengadakan rapat dalam rangka perencanaan penerapan budaya positif tentunya untuk di sekolah, tapi dalam ruang lingkup kecil dulu, mungkin mulai dari kelas ya, terutama ini kaitannya dengan siswa. Salawat serta salam marilah kita tetap limpahkan keinginan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, berusaha taat pada ajarannya dan selalu berharap yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat darinya. Ya. Bapak Ibu semuanya yang mendapat undangan di rapat kali ini, ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Walaupun ini di undangan itu jumlahnya berapa pasti itu semuanya ada 30 ya, tapi hampir 60% hadir ya. Nah ini penting sebetulnya ya, kegiatan perencanaan penerapan budaya positif ini sebetulnya ini juga program sekolah yang ada kaitannya kalau bisa dimasukkan untuk kegiatan guru penggerak ini ya, karena kita guru penggerak sudah ada yang memproses, ada 5 orang ya Pak Sis yang memproses, dan angkatan selanjutnya ada yang sudah masuk lagi itu satu orang, dan mudah-mudahan semua guru ya tergerak untuk termotivasi masuk ke dalam guru penggerak ini ya, karena ke depan ya ini pemerintah terutama sekolah ya itu sangat berharap dari lahirnya
guru-guru yang profesional dari program guru penggerak ini, dan bahkan calon-calon kepemimpinan sekolah ini digodok melalui guru penggerak ini. Ya, memang ada kekhawatiran dari pihak GTK juga berkaitan dengan regulasi bahwa calon pemimpin sekolah atau kepala sekolah nantinya diambil dari guru penggerak. Ya. Pertanyaannya melihat peta yang sekarang masuk di guru penggerak, banyak wajah-wajah muda, ya, banyak dari pihak-pihak yang belum berpengalaman di pihak manajerial sekolah. Ya. Makanya saya selalu menekankan Wakasek, Kaprov, ayo masuk program guru penggerak. Walaupun ini tidak ada aturan bahwa program guru penggerak itu untuk Wakasek, untuk Kaprov, semua punya kesempatan untuk masuk guru penggerak. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya selain pengalaman dari program guru penggerak itu, pengalaman langsung dari manajerial sekolah itu. Ya. Bahkan ini juga menjadi perbincangan di tingkat atas. Mungkinkah kita mengambil sesuai regulasi bahwa kepala sekolah mengambil dari guru penggerak? Nah, itu kemarin jadi perdebatan juga di Dikdikbud. Ya, untuk saat ini kelihatannya ya, karena itu sudah menjadi regulasi, tapi kayaknya masih didampingi dengan kebijakan. Karena kalau saklek langsung mengambil dari guru penggerak, nah ini dengan program guru penggerak, programnya total berapa bulan sih Pak? 6 bulan. Ya, dengan biasa selama 6 bulan itu apakah mereka sudah teruji kepemimpinannya? Nah, itu masalahnya ya. Itu. Tapi walaupun demikian, bukan berarti ya pesimis dengan program guru penggerak. Tidak, program guru penggerak justru bagus. Ya. Bagus sekali, karena apa? Saya juga secara pribadi ya, tidak masalah yang muda-muda ikut jalur guru penggerak. Tidak masalah yang muda-muda dijadikan calon-calon pemimpin sekolah. Ya. Karena apa? Karena zaman sekarang itu kan ya, yang masalah kepemimpinan itu ya, siapa tahu dari yang muda-muda itu terlahir kepemimpinan yang kolaboratif, yang inspiratif, ya, itu sangat diharapkan, ya, itu. Nah, yang belum teruji sekali dari anak-anak muda ini dari secara usia, yang belum teruji itu, ini menurut pribadi saya dan menurut pendapat rekan-rekan kepala sekolah, ya, yang sudah itu waktu itu diajak komunikasi, berdiskusi dengan pihak distrik. Yang perlu diasah sekali dari yang muda-muda ini adalah ya, mentalnya. Untuk seorang pemimpin itu memang tidak mudah untuk mengasah mental ini, ya. Karena kepemimpinan ini sangat berkaitan sekali dengan yang tadi yang dikatakan karakter, ya. Dan karakter itu salah satu di dalamnya adalah mental itu. Tuh, ya. Mental disiplin, mental tahan terhadap goncangan-goncangan gitu kan ya, tahan terhadap tekanan-tekanan ya. Karena tekanan itu ada dua macam, ada tekanan negatif, ada tekanan positif. Nah, itu ya. Jadi saya harap, saya senang sekali kalau di SMK Negeri 3 ini lebih banyak yang menjadi guru-guru penggerak ya. Walaupun Bapak Ibu sekalian, masuk jadi guru penggerak bukan semata-mata saya ingin jadi pemimpin lalu masuk guru penggerak. Tidak seperti itu. Masuk guru penggerak itu ya menjadi guru yang profesional gitu ya. Itu. Nah, apakah nanti kita nasibnya mau jadi kepala sekolah atau tidak? Nah, itu bonusnya. Nah, itu mana nasib ya. Yang menjadi pemimpin itu kan nasib. Saya juga waktu jadi guru tidak pernah bercita-cita ingin jadi kepala sekolah. Tapi guratan sudah tergiring menjadi kepala sekolah, mungkin itulah nasib saya, mungkin begitu. Ya, itu.
Itu. Soalnya kalau sebelum apa-apa kita masuk ke satu program dengan tujuan ingin jadi kepala sekolah, nanti di program tersebut pas tidak, nantinya kalian Bapak Ibu kecewa, ya, karena hanya memikirkan tujuan akhirnya saja, ya, tidak menikmati prosesnya. Nah untuk itu sekarang sih Bapak Ibu masuk guru penggerak, ikuti aja dulu prosesnya, nikmati prosesnya, ya, sehingga saya menjadi betul-betul penggerak di sekolah saya, gitu ya, dalam arti luas. Jadi selamat yang sudah menjadi guru penggerak, yang belum silakan persiapkan diri untuk masuk menjadi guru penggerak, ya. Walaupun untuk registrasinya membutuhkan ekstra waktu yang lumayan ya, karena waktunya sangat terbatas kemarin itu. Iya, seleksinya lumayan panjang dan itu juga dalam rangka membutuhkan mental yang baik. Dalam seleksi saja sudah membutuhkan mental yang baik, apalagi prosesnya begitu, ya. Dan saya juga sebetulnya termasuk SMK 3 ini kalau bisa dimasukkan ke basis ya budaya, karena sekolah kita saya sudah menjadi kepala sekolah yang bersertifikat kepala sekolah berintegritas, ya, punya kewajiban untuk menerapkan sekolah yang dipimpinnya sebagai sekolah yang berintegritas. Nah ini salah satunya, tolong bisa diprogramkan sekolah berintegritas itu melalui budaya positif ini, budaya positif ini. Ya, sekolah berintegritas ini Pak Karsadi dimulai dari tahun ajaran baru sekarang ini kita programkan untuk membuat semacam papan-papan tulisan begitu ya, budaya anti korupsi, budaya anti gratifikasi dan selain sebagainya melalui kata-kata dulu di tiap lingkungan sekolah, ya, katakan tidak untuk narkoba, misalnya katakan tidak untuk gratifikasi dan sebagainya. Ini diprogramkan kan buat kalimat itu, ya, sehingga tujuan sekolah kita, bahwa sekolah kita adalah sekolah yang berintegritas ini bisa terbudayakan begitu melalui penerapan budaya-budaya yang positif itu, dimulai dari kelas berkaitan dengan anak, ya, dimulai dengan keluar dari kelas lingkungan sekolah begitu, ya. Insya Allah dengan terbudayakannya budaya-budaya positif termasuk budaya integritas yang baik sekolah kita, ya, pihak eksternal nantinya akan ikut terbudayakan oleh lingkungan sekolah kita, ya. Apakah yang wartawan yang tujuannya hanya minta-minta dia akan malu sendiri kalau kita budaya positifnya itu memang sudah baik. Budaya yang kuat terbentuk di internal sekolah itu akan mempengaruhi pihak eksternal yang belum terbudayakan dengan positif, ya. Insya Allah akan terbentuk seperti itu, ya. Saya ucapkan terima kasih dan silakan buat perencanaan yang sebaik-baiknya untuk penerapan dari lingkungan kecil dulu dari kelas, ya, untuk penerapan budaya-budaya positif melalui rapat kali ini, ya. Mudah-mudahan hasil dari rapat ini, ya, ada membuahkan sebuah perencanaan untuk mengarah kepada perencanaan budaya positif tersebut, ya. Terima kasih semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian, karena ini waktunya terus berjalan, untuk mengefektifkan waktu kita mulai diseminasi budaya positif di sekolah dalam lingkup kecil di kelas. Ada 5 peserta CGP nanti yang akan mempresentasikan apa yang sudah dipelajari pada pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah saya sendiri,
kemudian nanti disusul oleh Ibu Dian Nur Asmawati, kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Siswanto, kemudian dilanjutkan Ibu Rohwiyati, dan terakhir ditutup oleh Ibu Risma Pujiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu aja ya. Perkenalkan, nama saya Risma Pujiati, asal sekolah dari SMK Negeri 3 Kuningan, CGP Angkatan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke segitiga restitusi. Bismillah. Nah, di acara yang terakhir ini, sesi terakhir, mungkin saya hanya akan merangkum dari keempat materi yang sudah ini kan Pak Sopi, kemudian Budian, Pasis, dan Bu Yuni. Jadi di segitiga restitusi ini adalah rangkuman dari semuanya, irisan dari semuanya, bahwasannya paradigma kita berubah dari yang tadinya teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Kemudian bahwasannya kita perlu keyakinan kelas untuk membuat disiplin positif. Kemudian di Pasis, mungkin di segitiga restitusi ini kita pilih satu posisi yang paling aman, jadi tidak menghukum, tidak mengawasi, tidak membuat murid menjadi ngelunjak, dan tidak membuat murid menjadi caper gitu. Posisi yang paling aman di sini adalah posisi manajer. Dan kesemuanya tadi, ketiganya itu membutuhkan pengertian dari 5 kebutuhan dasar. Jadi kita memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia, yang dalam hal ini murid kita gitu. Remember di sini komunikasi yang baik ini dari Bu Ane, kata Bu Ane itu komunikasi yang baik itu ada 2, yaitu empati dan fleksibel. Yang diutamakan 2 hal, empati dan fleksibel. Jadi bisa semuanya. Ini bahwasannya di teori pilihan, bahwasannya setiap manusia memiliki jiwa unik. Jadi di sini kita tidak mengukur sepatu siswa dengan sepatu kita. Bahwasannya kebutuhan siswa itu berbeda dengan kebutuhan guru. Jadi kebutuhan mereka akan sangat unik gitu dari setiap siswa. Jadi ada tadi kebutuhan dasarnya mungkin love and belonging di siswa, beda dengan love and belonging di guru, seperti itu. Kemudian di sini keyakinan kelas. Nah, ini kelas kami yaitu kelas 12 TKRO 1. Keyakinan kelas itu tadi dimusyawarahkan secara bersama, ada peraturan kelas dan ada kebajikan universal. Nah, before we start, katanya restitusi, segitiga restitusi ini Diana Gosen tadi yang disampaikan oleh Pak Sopi. Diana Gosen itu menemukan ini pada tahun 92. Ternyata alhamdulillah nyampe di SMK 3 tahun 2023 gitu ya. Kemudian mereka itu mengaplikasikannya, mengimplementasikannya di sekolah menengah, jadi bukan SMK ternyata, makanya mudah diarahkan. Oke. Kemudian, nah ini ada kasus 1, maaf ininya nggak di itu, tak ada. Oke, kasus 2 ini. Nah, oke, tadi ini. Nah, kasus 1 ada yang alfa terus gitu. Tapi kita dengan segitiga restitusi itu anak diajak mengobrol.
mengobrol untuk apa? Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya dulu. Jadi diajak ngobrol, enggak langsung dihukum. Kalau di segitiga restitusi, saya sebenarnya lebih sering menghukum seperti itu. Jadi di segitiga restitusi, sisi yang pertama menstabilkan identitas. Jadi dari identitas gagal, murid yang merasa salah, merasa wah saya pasti dihukum nih karena apa terus. Kita stabilkan identitasnya dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Bahwasannya ditanya dulu, setiap orang pasti membuat kesalahan. Hese ya mau bahasa Inggrisnya. Saya mau guru matematika gitu ya. Jadi setiap orang itu membuat kesalahan. Oh jadi anak-anak tuh ketika dia wah saya gagal nih. Oh ternyata Bu Risma juga pernah salah waktu SMK-nya. Mohon maaf ada azan ya Bapak Ibu. Kita dengarkan azan dulu mungkin ya. Kita lanjut lagi mungkin ya Bapak Ibu. Di sini katanya bahwa setiap orang itu melakukan kesalahan, termasuk saya pribadi. Dan yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Divalidasi tindakan yang salah, ini kamu adalah bukan satu-satunya yang melakukan ini dan kamu pasti punya alasan. Jadi di sisi yang kedua kita memvalidasi tindakan, di mana kita tanya, alasan kamu melakukan hal ini apa? Kira-kira kita menggali kebutuhan dasar yang mau dia penuhi itu apa? Nanti kita coba penuhi dengan koordinasi dengan guru dan orang tua. Seperti itu. Dan yang ketiga itu seek the belief. Jadi menanyakan lagi keyakinan. Keyakinan dia, keyakinan di kelas kata Bapak tuh. Keyakinan kelasnya seperti apa? Keyakinan di sekolah seperti apa? Dan keyakinan dia buat diri dia di masa depan seperti apa? Kamu pengen seperti apa sih di masa depan? Atau kamu ingin jadi orang yang kayak gimana? Kamu pengen gak sih jadi orang yang sukses seperti itu? Jadi ditanya keyakinannya. Nah, di sini ada. Jadi apa sih keyakinan dia tentang diri dia dan tentang keyakinan kelasnya? Seperti itu. Nah, di sana ada kertas. Silahkan Ibu Bapak tuliskan kira-kira yang bisa dijadikan segitiga restitusi. Berbagai macam pelanggaran kan ada ya di lingkungan sekolah kita. Nah, 1 atau 2 aja. Misalkan terlambat masuk kelas, atau misalkan memakai sepatu putih. Kemudian nanti tuliskan pelanggaran apa saja dan cara kita menangani seperti apa. Posisi kita ada di mana? Apakah kita ada di posisi manajer? Berarti sudah masuk ke diagnosis. Apakah kita masih ada di posisi penghukum? Itu juga tak apa-apa, karena komunikasi tadi 2 hal, empati dan fleksibel, seperti itu. Mangga boleh 1 berdua juga boleh, nanti silahkan gitu. Boleh biar cepat. Ya, ini sesi terakhir ya, silahkan biar cepat apa kira-kira. Ya, sama-sama. Ini pas banget ya campur nanti. Satu berdua. Oh jadi udah. Oke, silakan Bapak Ibu. Jadi ini kita merangkum dari materinya Pak Sopi, Bu Dian, Pak Siswan, dan bebas sekali, bebas. Kira-kira posisi yang tepat posisi apa? Nah ini sebagai kuncen ruang suku. Ini yang suka ada di depan biasanya ini 1,
Iya. Iya. Ya, boleh nanti perwakilannya maju ke depan untuk apa sih segitiga restitusi itu? Kemudian bagaimana sih mengaplikasikan, mengimplementasikannya di sekolah kita gitu. Ini adalah salah satu cara agar disiplin positif bisa berkembang menjadi budaya positif gitu. Jadi cuma salah satu cara. Iya, kenapa Bu? Kenapa? Hah? Soalnya mungkin kalau di itu sebelumnya saya ini kan Thierry Boston ya Bu. Kalau saya jadinya segi 6 restitusi karena ada follow up. Jadi ada follow upnya, harus ada follow up ke orang tua, kemudian ada dengan Wakasek, dan juga ada ke BK, ke pihak terkait gitu, kesiswaan BK. Jadinya segi 6 saya. Soalnya kita mau Risma ya punten ya, karena kita itu kan ada tergantung dengan menggunakannya pendekatan apa misalnya ya. Kita kan ada pendekatan gestalt. Nah tadi yang tadi Bu Wiwi saya mau ngomongin itu kan misalnya pendekatan gestalt. Itu kan misalnya anak tadi nggak ngambil makanan itu latar belakangnya kenapa? Iya. Kata si A karena lapar, belum tentu. Mungkin latar itu ada apa? Dia meyakini jadi ada unfinished business. Nah, seperti itu. Business sudah ini ada berikutnya. Jadi itu karena ada hal yang belum terpecahkan di situ tapi dia belum sadar gitu apa yang dia misalnya ya gitu. Jadi kita menggunakan pendekatan apa. Kemudian nanti untuk setelah itunya kan misalkan dapatlah permasalahan yang karena kan yang menyelesaikan masalah itu bukan sama kita ya, tetapi balik lagi kepada anaknya itu sendiri gitu ya. Ini sekalian nggak apa-apa ya sekalian. Gitu apa Bu? Bagus. Iya. Kemudian kan setelah kita mendapatkan inti, jadi kan kalau kita itu kan ada sebelum sebenarnya sama ya kesepakatan. Kalau di kita itu kesepakatan itu ada persiapan dengan kemudian ada kegiatan inti dan ada penutup, dan adanya nanti penutup itu bisa nantinya kalau bikin segitiga ya, nanti kitanya bisa ke follow up-nya, bisa misalnya memang anak itu sudah terselesaikan permasalahan dan itu hanya kita mengontrol kembali saja. Dan yang kedua bisa jadi kita alih tangan kasus gitu, karena memang ini mungkin si anak ini butuh kayak kita seringnya kita ke psikolog gitu ya, kerjasama dengan Lumaya itu memang perlu untuk penanganan lebih khusus gitu, atau mungkin dengan kurikulum ataupun kalau misalkan masalah nilai itu kan ke kurikulum kita follow up kembali kepada kurikulum seperti apa, karena kan bagiannya bukan bagian kita gitu. Jadi memang untuk segitiga yang itu tuh untuk pendekatan pun kita sangat banyak gitu. Pendekatan gestalt, pendekatan CBT, kemudian person apalagi ya, banyak lah gitu ya. Itu menggunakan pakai apa gitu ya. Kalau yang di sini mungkin hanya beberapa tadi kontrol ya kalau nggak salah. Namanya ya. Yang 3. Yang 3 itu apa tuh tadi? Yang ketiga itu
aduh bahasa Inggrisnya dengar. Jadi menanyakan kembali keyakinan anak seperti apa, keyakinan kelasnya, keyakinan di sekolah, dan yang paling penting adalah keyakinan dirinya sendiri. Mau jadi seperti apa sih kamu di masa depan gitu. Itu namanya kalau di kita kesepakatan pada diri sendiri gitu. Jadi untuk saat kalau di kelas kita masuk kelas, ini kesepakatan yang tadi pertama itu persiapan itu ya itu membuat nyaman anak dulu, kemudian mencari kabar seperti apa, kemudian ya itu kesepakatan ini apakah sudah siap melakukan hal, misalnya mau melakukan kita materinya apa, nanti anak-anak mau apa nih, apakah nanti anak-anak misalnya saya kesini itu untuk belajar, saya ini apa, nah itu kan namanya kesepakatan buat kami ya, buat kami. Nah nanti untuk udah ada itu kalau di soft skill juga dulu pernah ya kalau nggak salah, soft skill juga itu namanya, aduh saya lupa, mungkin nama saja yang berbeda gitu ya. Itu juga sama seperti itu, dan nanti ditempelkan di dalam kelas bahwa inilah kesepakatan kita gitu. Dan nanti ada kalau misalnya melakukan kesepakatan ini, apa yang akan kalian lakukan, dibalikan kembali kepada konsekuensinya begitu. Mungkin itu. Kemudian untuk menangani karena kan kita klasikal dan konseling itu berbeda ya. Konseling bimbingan klasikal dan konseling itu untuk bimbingan klasikal mungkin seperti yang tadi, cuman penamaannya yang berbeda, dan itu runtutannya itu pasti ada follow up dan refleksi seperti itu barangkali ya, sama kayak Bu Risma yang tadi jelaskan begitu. Gitu barangkali ya. Gitu. Jadi kadang kami juga ini mah kebaikan banget ya. Gitu ya. Kayaknya bagus itu kalau ada collab antara kesiswaan dan BK gitu ya. Sudah untuk menciptakan budaya. Oh, emang sudah collab, bagus sekali. Jadi karena collab jadi mungkin ada yang mau disampaikan. Nah, ini kayaknya kelompoknya seru banget nih. Nah, silakan. Khusus Mbak, ini untuk solusi. Masalahnya apa, khusus? Banyak banget masalah ternyata ya Allah. Silakan. Kalau untuk masalah di kesiswaan mungkin paling banyak ya. Setiap harinya pasti selalu ada masalah. Tapi di sini tadi hasil berembuk gitu. Yang pertama itu masalah siswa yang masih ada datang terlambat. Iya. Penyelesaian masalahnya. Kita biasanya melakukan pendekatan dulu, ditanya dulu siswanya kenapa, alasan dia bisa sampai datang terlambat. Terus setelah mengetahui alasannya, biasanya banyak alasannya dari kendaraannya, lantainya pegat, atau karena kehabisan bensin, atau yang naik kendaraan umum ketinggalan helm, ya terus juga bocor ban dan sebagainya, itu dari kendaraan. Ada juga yang karena alasannya dia memang bangunnya terlambat, kesiangan, ya karena malamnya begadang. Ya itu. Terus ada lagi katanya yang nganter dulu adeknya sekolah, atau yang nganter dulu ibunya ke pasar. Itu ada identifikasi anak seperti itu. Jadi di rumah itu cuma ada satu kendaraan, sepeda motornya cuma satu. Jadi dia harus nganter dulu orang tuanya ke pasar, setelah itu nganter adiknya sekolah, baru dia bisa datang ke sekolahnya itu terlambat. Nah, dari latar belakang itu biasanya diterapkan ke kedisiplinannya, ke hukumannya. Itu biasanya dari kesiswaan itu dilakukan tindakan berupa tes fisik ya.
dan kebersihan. Tes fisik dan Dilakukan push up itu untuk laki-laki, kalau yang untuk perempuan dengan sit up, dan kebersihan biasanya membersihkan lingkungan di depan dan di masjid. Itu untuk pelaksanaan kedisiplinannya. Setelah mereka selesai melaksanakan kedisiplinannya, baru dari kesiswaan nanti diberikan surat izin untuk masuk ke kelas, biar guru bisa mengizinkan mereka untuk belajar. Nah, Seperti itu. iya. Ada lagi Bu? Nah. Ya, Bu, Pak. Oke, saya izin bertanya, ini berarti posisi kontrol yang kita ambil itu sebagai apa? Kalau ada yang tadi membersihkan seperti itu, hukuman, berarti posisi kontrolnya teman, manajer, penghukum, pengawas, atau teman? Oke, penghukum. Nah, berarti sudah masuk restitusi belum? Belum. Ya, nah di sini restitusi itu salah satunya dengan cara apa sih? Ternyata cuma dialog, Ibu, Bapak. Pendekatan aja, seperti yang iya, iya, boleh Pak? Boleh? Iya. Ternyata restitusi ini Diana Gosen ya. Tapi kita sepakat nggak nih yang dilakukan Diana Gosen seperti itu? Coba. Makasih Bu, terima kasih Iya. untuk teman-teman di Iya. kesimpulan. Saya meluruskan sedikit mengenai sanksi. Sanksi itu baru sekarang diterapkan mengenai apa itu hukuman fisik. Sebenarnya tidak ada, baru 2 atau 1 bulan. Karena melihat dulu nggak ada. Karena melihat sekarang situasinya agak berbeda juga, beda dengan dulu. Iya, jadi seperti itu. Nah, untuk saya sendiri dengan teman-teman ingin memberikan suatu pendekatan yang baik sebetulnya. Iya, Pak. Dengan tidak memberikan hukuman, tapi agak susah juga ya Iya, kalau tidak dihukum, diberikan sanksi. juga. Sebenarnya saya sendiri sih menginginkan bahwa setiap apapun kejadiannya, apapun pelanggarannya, kita tetap melakukan. Iya. Ada pendekatan terlebih dahulu lah. Sebelum mereka dikatakan tadi ya, sebelum mereka diberikan sanksi, kita pendekatan dulu. Tidak ada langsung diberikan sanksi, tidak ada sebetulnya. Cuman akar masalah dicari. Tadi kan disebutkan misalnya anak teh harus ngantar dulu ke mana, ke pasar ataupun ke ngantar adiknya ke sekolah, ataupun mungkin pada saat itu untuk berangkat ke sekolah itu tidak punya uang, sehingga ibu bapaknya harus mencari-cari dulu. Nah, dari hasil penelusuran tersebut, nah baru kita berikan komunikasi dulu. Biasanya kita juga banyak kebijakan kan sesuai dengan humanis kita lah sebagai manusia ya, tidak langsung diberikan sanksi ini itu, tapi kalau kemudian emang itu pelanggaran itu diulang lagi, nah itu kita solusi. Mau apa kamu panggil orang tuanya, itu kan solusi juga. Panggil orang tuanya agar mereka tuh walaupun diberi sanksi tapi mereka tetap senang kok. Mereka tetap bisa tersenyum kok. Jadi kita di Kesuan juga tidak menginginkan hal-hal yang lain seluar di situ terjadi. Nah itu gambarannya saya sangat setuju apa yang dikatakan Bu Susi, tapi mungkin cara penanganannya aja tadi Bu Susi harusnya ada pendekatan dulu tapi langsung. Tapi beliau bukan mengatakan langsung menindak, tapi mungkin kata-katanya aja yang belum ada. Jadi saya lengkapi ya, ini melengkapi aja gitu. Seperti itu kira-kiranya. Jadi setelah akar masalah diketahui, baru memberikan solusi terbaik. Mungkin solusi terbaiknya dengan tadi komunikasi yang fleksibel, melalui komunikasi
kasih yang empati. Misalnya kita kan tahu bahwa anak ini tuh terlambat ke sekolah gara-gara ngantar ibunya ke pasar gitu. Dihukum nggak? Dia nggak dihukum. Tadi juga ada yang terlambat, saya tanya, ada yang puasa rojab nggak? Gitu. Kalau puasa rojab udah lolos sanksi masuk seperti itu. Senang kok, nggak ini. Waktu hari kemarin juga ada, hari ini ada juga yang terlambat tuh. Biasanya kalau 2-3 kali ya dipanggil, saya telepon buka, hubungi orang tua kamu. Ya gitu, hubungi, saya telepon orang tuanya, gitu seperti itu. Ya khususnya begitu kan? Iya, setuju seperti sekali. itu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti kegiatan kita kali ini. Ini yang kita paparkan mungkin hanya menyampaikan gitu ya. Kita sendiri malah sebagai penghukum biasanya. Saya sendiri terutama sebagai penghukum. Karena anak SMK itu unik sekali. Ketika sudah dikasih 3 serangkai, justru besoknya malah nggak sekolah Ibu Bapak. Jadi mereka udah dikasih tahu, iya saya nanti katanya pengen jadi orang yang sukses, pengen jadi apa gitu ya. Tapi ternyata mereka nggak sekolah lagi. Mungkin seperti itu. Jadi harus ada penanganan sebagai penghukum juga, atau sebagai pengawas juga, atau sebagai teman. Dan menurut tadi pasti bahwa kelima-limanya bisa dilakukan. Jadi fleksibel aja. Cuma jangan lupa empati tadi gitu. Demikian mungkin dari kami, dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya masih belajar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Risma Pujiati. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Ibu Risma Pujiati. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai di akhir sesi masih tetap semangat. Sepertinya tidak ingin beranjak dari tempat ini. Ya terlihat sangat semangat sekali. Namun karena waktu sudah sore, cuaca juga yang perhatian cuaca, sesi tanya jawab tadi sekaligus di pemaparan terakhir, dan betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nandat bahwa inti dari restitusi adalah komunikasi. Dan tentu saja niat. Kalau tadi niatnya mau manajer, komunikasinya baik, malah jadi penghukum nanti. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas keikutsertaan dan partisipasi yang luar biasanya. Kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami masih belajar dan tentu kita juga sama-sama belajar. Mengakhiri kegiatan ini supaya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan di dalam melaksanakan apa yang sudah kita ketahui. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku yang sudah Kita menangani seperti apa?
Rabbi Rabbi Sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amin. Mohon maaf saya berdiri di sini bukan karena saya lebih tahu atau lebih pintar atau lebih segalanya. Bahkan mungkin dibandingkan para gegeduk semuanya, para gegeduk saya mah bukan apa-apa, malah banyak menghukum siswa mungkin. Posisinya lebih ke penghukum, pengawas dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke segitiga restitusi. Everyone might, setiap orang pasti membuat kesalahan. Hese ya mau bahasa Inggrisnya. Saya mau guru matematika gitu ya. Jadi setiap orang itu membuat kesalahan. Oh jadi anak-anak tuh ketika dia, wah saya gagal nih. Oh ternyata Bu Risma juga pernah salah waktu SMA